selamat datang di Drill and Chill, podcast di mana kita ngebor gak cuma tentang sumur, tapi ada rasa penasaran. Kenalin aku Manda. Kenalin, aku Mei. Di sini kita bakal belajar dunia migas. Tapi no pressure ya, kecuali rasa-rasa favorit. Itu mah wajib. Iyalah, kalau rasa pressure-nya hilang, ya produksinya tinggal harapan. Iya juga ya. Ngomong-ngomong nih, kamu pernah nggak Man ikut rapat teknis yang isinya tuh serius banget? Kayak ini tuh meeting apa maraton sih? Pernah banget, Mei. Bahkan minum air pun kayak harus pelan. Terus aku ngaktifin mode slide mode. Kayak boleh nggak sih gue balik aja ke Rek'Sai? Nah, makanya kita tuh bikin podcast ini supaya orang tuh nggak takut sama dunia migas. Ilmunya sih boleh berat, tapi belajarnya jangan dibikin migren. Oke, kita balik langsung ke bahasan ya, Mei. Oke. Jadi, POD menurut kamu itu apa sih, Mei? Kalau menurut aku, POD itu kan singkatan dari Plan of Development. Itu tuh rencana resmi pengembangan lapangan migas, kayak blueprint besar untuk produksi, lengkap dari teknis sampai ekonomi. Kalau dianalogikan, POD itu kayak proposal nikah antara K3S dan pemerintah nggak sih? Harus nunjukin kesiapan teknis, finansial, lingkungan, HSE, dan semuanya lengkap. Nah, ya itu. Pemerintah itu kan kayak gak mau toksik, jadi POD itu harus jelas, realistis, dan bertanggung jawab pastinya. Tentu. Nah, contoh lainnya tuh gini, bayangin ya, kamu tuh lagi bikin coffee shop. Kamu harus tahu nih, target marketnya tuh siapa, modalnya berapa, sumber bahan bakunya dari mana, terus ROI-nya kapan, ya nggak sih? Iya, Mei. Tapi kalau di migas ini lebih ekstrim nggak sih? Soalnya salah hitung dikit tuh bukan rugi 5 juta lagi, tapi 500 juta USD. Dan itu bukan duit kamu sendiri, itu tuh aset negara dan harus detail supaya tidak ada kesalahan. Bagian yang paling berat dari POD menurut kamu itu apa sih, Mei? Menurut aku, apa ya? Oh, ekonomi proyek. Soalnya teknis itu bisa bagus, cadangan bisa besar, fasilitas oke. Tapi kalau nggak ekonomis ya bye. Betul. Dan ada juga bagian tentang abandonment and site restoration. Jadi rencana tutup lapangannya pun harus dari awal. Nah, iya, bukan kayak si mantan itu yang tiba-tiba hilang tanpa kabar. Industri migas punya tanggung jawab yang jangkanya lebih panjang. Kita lanjut ke bahasan ya, Mea. Oke. Sebelum nulis POD, data subsurface-nya itu harus lengkap dulu nggak sih? Ya, yang aku tahu ya, itu harus mempunyai yang pertama itu ada seismik atau well log. Lanjut itu ada core ini ada RCAL dan SCAL, ada PVT juga, ada well test. Terus ada juga preset data, banyak ya? Iya, jadi POD itu nggak bisa feeling based, harus juga data driven maksimal dong. Iya, betul. Kalau ngomongin approval POD sendiri itu prosesnya panjang dan penuh diskusi lintas tim. Ada mulai dari studi DDR dan Brevit, lalu kedua ada pembahasan teknis dan keekonomian, terus ada penyampaian dokumen, rekomendasi deputi, dan persetujuan kepala SKK Migas dan Menteri ESDM. Oh, berarti ini tuh melibatkan banyak banget tim ya, mulai dari reservoir, drilling, fasilitas, HSE, finance, sampai juga legal. Iya, Mei, kayak grup keluarga aja yang isinya itu semua harus kasih pendapat. Aduh, ribet ya lumayan. Iya. Oke, Mei, kita lanjut ke session quick trivia ya. Aduh, panik banget, mau ditanya apa nih? Enggak gampang kok, Mei. Kayak menurutmu nih, bagian mana dari POD yang paling sering berubah saat didiskusikan? Produksi, atau biaya, atau bahkan timelinenya? Jawabannya itu semua, Mei. Kayak karena kalau tidak berubah, bukan industri migas namanya.
Nah, jadi teman-teman bisa disimpulin ya dari podcast kita yang tadi bahwa POD itu bukan sekedar dokumen besar, tapi kompas pengembangan lapangan migas yang isinya lengkap, mulai dari geologi sampai ekonomi. Thank you yang udah mau ikut kecil bareng kita hari ini. Kalau kalian mau request topik lain seperti drilling, reservoir production, tips bertahan hidup di rig, sampai cerita horor di rig pun juga boleh, komen aja ya. See you di episode selanjutnya, masih di Drill and Chill. Ingat, kita santai, tapi ilmunya tetap well-head grade. Podcast Drill and Chill, Drill the knowledge, Chill the vibes. Dadah, sampai jumpa.